Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan saya Ailsa Zefaulima Tilivia dan saya Inung Arfi Mardiana. Kami mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia UNS. Di video ini kami akan mempersembahkan sebuah analisis sederhana tentang sastra profetik. Ya, dan kami mengambil salah satu puisi yang dianalisis berjudul Barat dan Timur karya Abdul Hadi WM. Saksikan videonya sampai akhir ya. Sastra profetik ialah sebuah karya sastra yang mencerahkan. Lebih jauh lagi, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa sesungguhnya semua sastra punya bobot transendental dilihat dari pandangan teologis dan metafisisnya. Sebuah sastra dapat disebut dengan sastra profetik apabila karya tersebut berisi tentang hal-hal yang mengajak manusia menuju kebenaran maupun melanjutkan tradisi kerasulan. Sastra profetik sendiri memiliki perbedaan dengan sastra sofistik, meskipun keduanya sama-sama termasuk ke dalam sastra religius. Jika sastra sofistik lebih membahas tentang kedekatan hamba dengan Tuhannya, maka sastra profetik lebih luas lagi, karena selain membahas tentang kedekatan hamba dengan Tuhannya, sastra profetik juga membahas hubungan antar sesama manusia. Mari kita lihat perbedaannya dengan memahami sebuah puisi berjudul Barat dan Timur karya Abdul Hadi Wijimutari berikut ini. Larik pertama, Barat dan Timur adalah guruku. Berdasarkan teori orientalis, dunia ini dibagi menjadi Barat dan Timur. Begitu pula dengan agama yang tersebar di dalamnya. Jika di dunia Barat ada Kristen, maka di dunia Timur ada Islam, Hindu, Buddha, dan Taoisme. Larik ini dijabarkan lebih lanjut pada larik kedua dan ketiganya. Larik 2, 3, dan 4. Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, pengikut Zen atau Tao, semua adalah guruku. Larik kedua dan ketiga menyebutkan lebih lanjut tentang berbagai agama yang berada di barat dan timur pada larik pertama sebelumnya. Sedangkan maksud dari semua adalah guruku pada larik keempat adalah si penyair belajar untuk mengenal tentang berbagai agama tersebut untuk menambah wawasan dan meningkatkan nilai religiusitasnya. Larik 5. Ku pelajari dari semua orang saleh dan pemberani. Kata saleh menurut KBBI mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, sedangkan yang kedua, suci dan beriman. Pada dasarnya, ilmu agama dapat diperdalam dengan cara berguru pada orang lain, terutama pada orang saleh dan yang benar-benar paham agama, atau kita menyebut mereka dengan kata orang yang telah mencapai makrifat. Kata pemberani yang dimaksud dalam larik kelima tersebut adalah sifat dari setiap pemuka agama dalam menyebarkan dakwah. Mereka selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak takut dengan resiko dihina, dicela maupun disakiti. Larik 6 dan 7. Rahasia cinta, rahasia bara menjadi api menyala dan tikar sembahyang sebagai pelana menuju arasnya. Jika diperhatikan dengan baik, kedua larik ini memberikan ciri khas masing-masing agama yang telah disebutkan pada larik-larik sebelumnya, yaitu seperti kata rahasia cinta ini merujuk pada ajaran cinta kasih dalam agama Kristen. Kemudian ada rahasia bara menjadi api menyala yang merujuk pada dua agama, yaitu Buddha dan Hindu. Dalam agama Buddha, api menjadi simbol atau lambang utama ajaran Dharma dari Sang Buddha yang menerangi dan memberi kekuatan untuk melawan gelapnya batin dalam diri manusia. Sedangkan dalam agama Hindu, api menjadi sarana ritual penyucian seperti pembakaran mayat. Ciri khas agama Islam sendiri disebutkan pada larik ketujuh, yaitu dan tikar sembahyang sebagai pelana menuju arasnya. Tikar sembahyang yang dimaksud adalah sajadah, lambang sarana ibadah sholat bagi umat Islam yang diibaratkan sebagai pelana atau tempat tunggangan yang akan membawa orang muslim pada tempat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu arasnya, seperti yang disebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dengan terjemahan, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Larik ketujuh ini dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk, sebuah kendaraan yang secepat kilat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
hingga naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larik 8, 9, dan 10. Ya, semua adalah guruku. Ibrahim, Musa, Daud, Lao Tse, Siddhartha, Zarathustra, Sokrates, Isa Al-Masih. Larik 9 dan 10 ini menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan agama, sistem etika, dan nilai moral sebagai berikut. Pertama, Ibrahim, Musa, dan Daud. Ketiganya merupakan para nabi utusan Allah yang menerima wahyu dalam wujud yang berbeda, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf yang berupa lembaran-lembaran wahyu diberikan kepada Ibrahim dan Musa sejumlah 10 suhuf. Sedangkan dalam bentuk kitab diberikan kepada Musa, yakni kitab Taurat dan kitab Zabur kepada Daud. 2. Lao Tse merupakan seorang filsuf asal Cina kuno sekaligus tokoh pendiri Taoisme. 3. Siddhartha merujuk pada Siddhartha Gautama, yaitu guru spiritual sekaligus tokoh pendiri dan penyebar agama Buddha dari wilayah timur laut India. 4. Zarathustra merujuk pada tokoh yang muncul dalam esai klasik berjudul Zarathustra karya Friedrich Wilhelm Nietzsche sebagai seorang tokoh yang mencari manusia unggul di tengah kemunduran religiusitas, moralitas, dan intelektualitas manusia-manusia lama. Faktanya, Zarathustra yang asli merupakan seorang pendiri agama kuno Persia yang keberadaannya disangsikan oleh para ilmuwan abad ke-19. 5. Sokrates merujuk pada tokoh filsuf besar dari Yunani. 6. Isa Al-Masih dapat merujuk pada dua agama samawi, yaitu versi Islam ialah Nabi Isa sebagai penerima kitab Injil dari Allah, sedangkan versi Kristen disebut dengan Isa Al-Masih maupun Yesus Kristus. Larik 11 dan 12. Namun hanya pada Muhammad Rasulullah dan di masjid aku berkhidmat. Dalam larik ini, penyair menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki identitasnya sebagai seorang muslim, meski telah belajar berbagai agama dari barat dan timur. Penegasan ini pada larik 11 dapat merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang diberikan kitab Al-Quran sebagai bentuk penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Larik 12 menunjukkan bahwa si penyair menjunjung tinggi nilai religiusitas dari kepercayaan yang dianutnya sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Larik 13 dan 14. Walau jejaknya kujumpai di mana-mana. Kedua larik ini menjadi penjelasan dari penegasan identitas penyair pada larik 11 dan 12 bahwa ia telah mengetahui kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam berbagai agama yang telah ia pelajari. Hal ini dikarenakan adanya benang merah kekerabatan yang menghubungkan agama-agama samawi yang berasal dari langit, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut Lain Kankel, ketiganya mempunyai pesan kebajikan yang berlaku universal, seperti kebaikan atau kindness, keadilan, justice, perdamaian, peace, dan sebagainya. Kedua larik terakhir ini, jika direnungkan kembali akan membawa penjelasan kepada larik pertama, Barat dan Timur adalah guruku, beserta larik 2 hingga 12 yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka maksud dari jejaknya dan kujumpai di mana-mana dapat merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 115 yang dapat dimaksudkan bahwa penyair akan terus menemukan keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun dan dimanapun dia pergi. Makna yang terkandung dalam puisi Barat dan Timur karya Abdul Hadi WM adalah inti dari setiap agama ada pada keimanan pemeluknya masing-masing, yaitu kepercayaan mereka terhadap keberadaan Tuhan. Inti kebajikan dari setiap agama pada umumnya sama, sehingga penyair mengatakan bahwa dia selalu melihat jejak Tuhan dimanapun. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.